Audio Jungle. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya pagi ini? Hah? Sehat? Iya, alhamdulillah semuanya kelas 4A sehat ya. Semoga walaupun kita belajar di rumah, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, minggu ini kita akan melakukan percobaan apa? Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu? Iya, Nara. Nara pasti langsung ingat nih. Kita mau apa minggu ini, Nara? Iya, benar sekali, Nara. Minggu ini kita akan melakukan percobaan tentang alat yang sudah kita bikin minggu lalu. Nah, siapa yang tidak bikin minggu lalu bahannya atau alatnya nih? Tidak ada? Bagus sekali ya kelas 4A ya. Anak-anak kelas 4A ini memang sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing ya. Bikin sendiri, menyiapkan bahannya sendiri, tidak merepotkan orang tua. Itu merupakan modal yang bagus untuk kamu sebagai pelajar ya. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya sendiri. Nah, sebelum kita mulai percobaannya, Bapak ada permainan baru nih. Nah, sebelum itu, masih ingat gak minggu lalu kita main apa? Iya, Danis? Iya, minggu lalu kita main tebak kata. Nah, minggu lalu Danis termasuk orang yang bisa menebak kata ya. Bagus sekali. Nah, minggu ini kita main cari kata. Wah, pada senang nih kayaknya nih. Ada yang tahu main cari kata itu seperti apa? Enggak? Oke, Bapak jelasin dulu ya. Jadi hari ini kita bermain cari kata. Kamu buka modulnya halaman 30 ya. Di sana ada satu paragraf tentang teorinya. Nanti siapa yang bisa menemukan kata itu dalam jumlah yang benar akan Bapak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya seperti biasa dong. Hadiahnya adalah bahan percobaan untuk minggu selanjutnya. Siapa yang mau? Iya, semuanya pasti mau ya. Oke, sekarang Bapak sebutkan katanya nih. Cari kata gaya. Ada berapa kata gaya pada paragraf pertama? Ayo dicari. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Siapa? Iya, Bapak lihat di chat nih. Iya, ternyata Afara. Iya, benar sekali Afara. Afara menemukan kata gaya ada 6 kali. Iya, benar sekali Afara. Oke, tepuk tangan untuk Afara. Yang lain jangan kecewa ya. Walaupun sudah menemukan yang benar, tapi Afara lebih cepat. Jadi minggu depan coba lebih cepat lagi ya. Nanti Afara akan Bapak kasih hadiah bahan percobaan. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4A semuanya. Nah, pasti kelas 4A sudah nggak sabar nih. Kayak apa sih percobaan yang akan kita lakukan kali ini? Nah, sebelum kita melakukan percobaannya, kita cek dulu video berikut ini. Gimana anak-anak? Udah lihat video tadi kan? Iya, seru nggak mainnya kalau kayak gitu? Iya, seru dong. Pastinya seru ya, main air, kemudian diputar-putar. Nah, tapi anak-anak tahu nggak apa yang bisa kita dapat dari video tadi? Ada 3 kali percobaan ya. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga baru berhasil. Nah, dari video tersebut kita bisa mempelajari ya, ternyata untuk melakukan sesuatu yang baru itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi butuh latihan dan kesabaran. Yang pertama salah, yang kedua juga salah, yang ketiga baru berhasil. Nah, jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga kenapa bisa berhasil? Karena dilakukan dengan cara yang benar. Mulai dari pegang tali, kemudian jarak tangan dengan badan kita itu diperhatikan. Nah,
Jadi dari percobaan air tidak tumpah ini kita banyak belajar banyak belajar tentang karakternya. Yang pertama kita diajarkan sabar. Supaya apa? Supaya airnya tidak tumpah. Karena gaya sentrifugal itu gaya yang menjauhi pusat rotasi sehingga airnya tidak tumpah. Nah, kemudian apalagi yang diajarkan? Kita harus diajarkan untuk selalu mencoba, mau mencoba dan selalu berlatih, ya. Jadi walaupun gagal sekali dua kali, kita nggak putus asa. Kita coba terus sampai berhasil. Kemudian, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa air yang di gelas itu tidak tumpah? Iya, benar sekali, putarannya ya, atau cara kita memutar talinya. Jadi, kenapa airnya tidak tumpah? Karena kecepatan kita memutar itu secara konsisten. Jadi kalau kita melakukan konsisten, air yang ada di gelas itu tidak akan tumpah. Tapi kalau kadang cepat, kadang lambat, itu menyebabkan airnya bisa tumpah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Misalnya sebagai pelajar kita harus kerja keras, kita harus selalu sabar walaupun banyak tugas dari guru-gurunya. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu sebagai latihan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kemudian kita diajarkan untuk selalu mau mencoba. Setiap guru pasti mempunyai pelajaran yang berbeda-beda dan hal yang baru pasti akan kamu temui. Kemudian konsisten ya. Dalam belajar sangat diperlukan konsisten. Kenapa? Jangan sampai kamu belajar pas mau PH, pas mau PAS. Itu tidak baik. Ya, jadi belajarlah secara konsisten setiap hari, walaupun sedikit-sedikit, tapi lama-kelamaan ilmu yang kamu pelajari itu akan tertancap di kepalanya. Dan pas PAS kita langsung tinggal tes, tinggal ujian, nggak ada beban lagi. Jadi di sini kita diajarkan kesabaran, kemudian mau mencoba, kemudian konsisten, kemudian satu lagi adalah dalam melakukan percobaan ini kita harus fokus anak-anak. Kalau nggak fokus maka airnya akan tumpah. Jadi selalu fokus dengan tujuan kita. Jadi untuk mencapai tujuan kita yang kita inginkan, kita harus fokus. Nah, mungkin percobaan kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Semoga setelah melihat video ini kamu nanti bisa melakukannya di rumah. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang ada di modul ya. Itu jawabannya adalah berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Usahakan kamu kerjakan sendiri, kamu jawab sendiri. Bapak yakin kamu pasti bisa untuk melakukannya dengan jujur. Oke, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa minggu depan.